Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Febrianti dari Prodi Hukum Tata Negara kelas K. Di sini saya akan membahas materi tentang sumber hukum Islam. Materi yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula, seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahan hidup manusia di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwasannya Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi aturan Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatkan kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat kati. Al-wujud maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Materi selanjutnya yaitu As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global dan membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diriwayatkan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya yaitu akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama, yaitu apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua yaitu akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama, yaitu terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makkiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memiliki kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Selanjutnya yang B yaitu proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada. Ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuannya, hukum dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu dan
yang benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat atau seperti nahwu, sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada, ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.